Kembali ke tempat. Berikutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, seperti mimpi kami bersama ya, semoga rumah singgah ini akan berkembang ke depannya, makin diberkati. Untuk itu kita akan mendengarkan bersama siraman rohani oleh Pendeta Yulianus sendiri. Saudara Pendeta, kami silakan. Nah, saya pikir kita akan berjuang untuk memiliki benda itu. Tapi memang kebahagiaan itu bukan berada di sebuah tempat, bukan berada di sebuah benda, tapi adalah sesuatu yang kita ciptakan. Hanya untuk yayasan kanker tetap menjadi usaha yang membawa berkah. Dan saya pikir kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menciptakan kebahagiaan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ketika kami melihat goresan lukisan yang ditinggalkan oleh anak-anak kami yang telah berjuang melawan penyakit kanker, kami merasakan dari setiap goresan itu ya Tuhan, ada perasaan ditinggalkan, ada kesepian yang cukup mendalam, tapi mereka belum mampu untuk mengucapkan. Mungkin mereka bertanya, mengapa harus aku? Mungkin mereka bertanya-tanya, mengapa penyakit ini selalu aku rasakan? Tapi semua itu Tuhan izinkan. Tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Pada hari ini Tuhan, kami berkumpul semua orang-orang yang memiliki hati yang sama, mewujudkan mimpi bagi anak-anak kami, dan mereka merasakan kasih itu bukan sebuah doa, pendampingan itu bukan sebuah harapan yang ada dalam angan mereka, tapi dalam rumah batu karang ini kami percaya mereka akan memiliki harapan, mereka akan mewujudkannya. Dan biarlah di rumah ini mereka merasakan cinta itu ada di dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, Yayasan Kanker dan semua anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai akan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan keluarga Bapak Rudi dan Nyonya di tengah keluarga yang telah memilih hidup sebagai pemberi berkat, bukan hanya menanti berkat. Dan kami percaya itulah kebahagiaan yang mereka ciptakan di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, kiranya rumah ini mulai di saat ini Tuhan pakai untuk mewujudkan cinta dan membangun harapan bagi seluruh anak-anak. Dan kami doakan kiranya Yayasan Kanker Anak Indonesia tetap menjadi tangan Tuhan untuk menjadi penolong bagi anak kami. Di dalam Tuhan kami telah berdoa. Amin. Terima kasih atas rohaninya Pendeta Yulianus sendiri. Dan paling kami hormati, sebelum kami mengucapkan juga terima kasih atas kehadirannya Bapak Teknik dan Pendeta atas waktunya selamat datang di rumah batu karang. Dan kini saatnya kita memasuki prosesi gunting pita sebagai simbolis launchingnya rumah batu karang. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia Ibu Seli yang juga mendampingi bersama dengan ibunda dari keluarga Bapak Rudi dan ibunda dari keluarga Ibu. Kami silakan akan ambil posisi melakukan prosesi gunting pita sebagai simbolis launchingnya rumah batu karang. Bawa aja saya. Dan membantu Bapak Ibu
Baik, nanti kita akan hitung mundur bersama. Siap ya Bapak dan Ibu, kami mohon bantuannya. Dipegang kitanya, kita hitung bersama mulai 3, 2, 1. Kemudian dilakukan launchingnya Rumah Batikara officially launch. Sekali lagi dong, tepuk tangannya Bapak dan Ibu sekalian. Dengan hormat kami persilakan kembali untuk tempat masing-masing. Bunda dari Ibu Lili dan juga dari Bapak Rudi dan juga Ibu saya. Nggak datang ya? Terima kasih atas dan acara akan dilanjutkan kepada Ibu. Selanjutnya kita akan menyaksikan pemotongan tumpeng oleh Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia, Ibu Saliana Sumbangan. Kami juga mengundang dengan hormat Bapak Rudi dan juga Ibu Nelly maju ke depan sebagai rasa syukur kita semua atas launchingnya Rumah Batu Karang ini. Mengundang keluarga besar YKAI untuk ikut mendampingi prosesi pemotongan tumpeng pada pagi dan indah ini. Foto lah saya. Foto. Udah ramai situ. Udah ramai. Oke, foto terlebih dahulu. Berikan senyum Indonesia. Senyum indahnya. 3, 2, 1. Kembalikan senyum sehat Indonesia. Setuju, Polri. Pemotongan tumpeng dilakukan. Sebagai orang yang paling jasa dan menghias buat indah Rumah Batikara ini. Semua kisah ya bisa kita lihat ini merupakan hasil dari dekorasinya. Baik, ini surprise tentunya memberikan kepada Ibu Nelly. Kami tunggu sertifikatnya. Terima kasih untuk segalanya ya, Bu Nelly dan Ibu. Dan selanjutnya terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu yang sudah berhasil mempercantik Rumah Batu Karang ini. Boleh berfoto terlebih dahulu.
Sekali lagi, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh bapak ibu tamu undangan yang telah hadir. Jadi bagian menyaksikan sejarah baru pada hari ini. Ya, selanjutnya kita masuk pada sesi foto bersama. Kita berada di posisi masing-masing. Berikan senyum Indonesia, senyum terbaiknya, karena kita akan berfoto bersama. Foto. Kita foto dulu ya, berikan senyum terbaiknya dulu ya. Kelihatan semuanya? Kita dikena foto juga. Foto ceritanya. Satu, ini sudah ikut loh ya. Yang sudah sejarah juga. Kita nanti kena AI loh. Ini jangan kena AI. Oh, jadi apaan nih? Kan kena AI nih jempol. Nanti kena ini. Jadi begini. Oh, jangan. Jadi gimana dong? Jangan pakai tangan. Gini ya, gimana? Kembalikan senyum sehat Indonesia. Kembalikan senyum sehat anak Indonesia. Pak Odi berarti sering DKI ya? Pokoknya jangan kena jempol aja. Kita latihan dulu kali ya. Oh, Ya, ini nanti pakai AI bisa kan? Enggak tahu lah. GKAI kembalikan senyum sehat anak Indonesia. Yeay. Satu kali kan berarti setelah ini kita casting semua ya. Masuk ini semua ini. Baik, daripada itu boleh kembali ke tempat masing-masing. Dengan demikian, saudara merah ya, ibu-ibu ya. Sebelum kita semuanya dipersiapkan, makanan ini juga harus dipersiapkan dengan baik dan benar. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan lanjutkan dengan home tour yang akan dipandu oleh Ibu Ruth ya. Oh iya, dan juga Ibu Sally. Namun sebelumnya kita berada di sini, kita ramah-ramah terlebih dahulu. Kita boleh ya, Bapak Ibu. Kita boleh juga tentunya ya menikmati hidangan yang telah disediakan. Tumpengnya boleh dinikmati bersama Bapak dan Ibu, ya. Namun sebelumnya, sebelum kita berpindah atau beralih pada hidangan bersama, kami mengundang Bapak Odi untuk membawa kita dalam doa makan. Bibi kan juga punya gereja kan, GBKP kan. Yang waktu itu dibangun lah sekolah minggu. Jadi pokoknya punya gereja lah. Sekolah minggu di mana ya? 3 Pancur. Kami bersyukur buat segala yang baik yang kami terima, apapun itu, kesehatan yang Kau berikan buat kami, kesempatan yang Kau berikan buat kami, bahkan kehidupan yang Kau berikan untuk kami menjadi berkat. Terima kasih. Terima kasih buat makanan minuman yang sudah ada di tempat ini. Biarlah semua ini akan menjadi kekuatan kesehatan atas tubuh kami. Kami pakai untuk kami terus Tuhan melakukan kebaikan yang Kau Tuhan berikan atas kehidupan kami. Kami sambut berkat makanan ini, minuman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih banyak Bapak Odi atas pimpinan doanya. Silakan Bapak dan Ibu, kita boleh menikmati izin Ibu Sally makanan dan minuman yang telah dihidangkan untuk kita bersama. Dan setelah itu kita akan mendengarkan ababa untuk home tour. Jadi bagi yang ingin melihat secara keseluruhan seperti apa rumah batu karang ini, lantai 1, lantai 2, segala fasilitas yang sudah ada saat ini, dipersilahkan setelah acara ramah-ramah ini. Selamat menikmati, dan saya dari Dewan Mara pamit undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.
sekali dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini Tuhan pertemukan kami dengan semua anak-anak Tuhan yang memiliki hati untuk sesama, yang memiliki jiwa yang mengasihi sesama, terkhusus untuk anak-anak kami yang Tuhan izinkan menderita kanker. Tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan begitu luas, tangan Tuhan begitu luar biasa, memakai semua saudara kami untuk menjadi penolong bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan pada saat ini khususnya untuk keluarga abang dan kakak kami yang telah memberikan rumah ini menjadi rumah bagi semua anak kami. Dan kiranya Yayasan Kanker juga sebagai saluran berkat dari Tuhan yang akan membantu seluruh anak kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Amin. Shalom bagi kita semua. Oh. Saya mau curhat, tadi saya sampai di sini sekitar pukul 9 kurang, gitu ya. Jadi saya tadi ketemu sama guru, saya mana guru tadi? Pada belakangnya, pada di meeting ya. Begitu sampai di rumah ini saya langsung foto tadi rumah batu karang ya. Rumah batu karang. Tapi ada sesuatu rasa yang saya alami yang menyentuh hati saya. Begitu saya melangkah di rumah ini, saya melihat banyak sekali lukisan-lukisan. Saya bertanya sama guru, ini apa Bu? Ternyata lukisan ini adalah lukisan yang dilukis oleh tangan anak kita yang menderita kanker. Bahkan nama-nama yang ada di dinding ini saat ini sudah bersama dengan Tuhan beberapa orang. Jadi ketika saya melihat sampai ke kamar semuanya, saya melihat ini adalah goresan tangan-tangan anak kita yang mungkin ada dalam perasaan kesepian, yang mungkin merasakan kesedihan yang teramat dalam, dan mungkin rasa sakit yang mungkin tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Dan goresan ini mereka tinggalkan sebagai penyemangat bagi teman-teman mereka nantinya. Ketika mereka ada di rumah ini, mereka membuktikan mereka pernah berjuang. Dan saya sangat bersyukur rumah ini dipenuhi dengan goresan harapan. Dan setiap orang yang ada di rumah ini juga nantinya, saya percaya mereka akan dikuatkan. Mereka akan memiliki cita-cita, memiliki harapan, di mana dari rumah ini mereka akan mendapatkan sebuah rumah. Jadi terima kasih untuk kakak kami, terima kasih untuk Yayasan Kanker yang melihat manusia tanpa sakit. Dan saya pikir goresan-goresan tangan yang ada di dalam dinding rumah ini adalah sebuah doa yang akan hidup di dalam rumah ini. Saya ada cerita hikmat mungkin nanti ini untuk Yayasan Kanker dan kakak kami dan anak kami dan seluruh keluarga. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah cerita ini mungkin bisa menginspirasi kita. Ada seorang murid bersama dengan gurunya dalam sebuah tempat, yaitu tempat di mana mereka melakukan pembinaan. Jadi pada suatu saat murid ini merasa ilmunya sudah cukup dan mengatakan kepada guru, aku mau mendapatkan sebuah pencerahan, aku mau keluar dari tempat ini dan aku mau hidup bersama dengan masyarakat. Sampai aku bisa bijaksana seperti guru. Dan pada akhirnya gurunya mengizinkan dan dia pergi, dan guru berpesan, engkau boleh pergi, tapi jangan jauh dari sebuah kampung, agar ketika sore hari engkau bisa mengambil makanan dan perlengkapanmu, sehingga engkau bisa tetap hidup dengan sehat. Singkat cerita, dia menemukan sebuah tempat yang memang itu sangat strategis. Tempat itu berada di pinggir kampung, itu di sebuah pohon yang cukup rindang, dan bagi anak ini cukup nyaman untuk mendapatkan sebuah pencerahan, karena dia di sana bisa membaca, bisa berdoa, dan bisa berrefleksi. Hari demi hari, sore hari dia ke kampung, dia berkenalan dengan anak kampung, dan singkat cerita, itu dia lakukan hampir sekitar 2 minggu. Dan ada satu kejadian yang sangat menarik hati. Ketika dia berjalan ke belakang pohon itu, dia menemukan ada seekor rusa yang pingsan.
Tapi rusa itu sehat, rusa itu segar. Dan sepertinya rusa itu terpelihara dengan baik. Dia melihat tidak ada induk rusa, tidak ada orang yang memeliharanya. Jadi rusa ini hidup dari apa? Dan dia perhatikan, dia survei. Sampai pada malam hari dia menunggu. Dan pada akhirnya dia menemukan sebuah keajaiban. Dia menemukan seekor musang yang mengantarkan makanan rusa itu. Dan dia mengatakan, saya sudah mendapatkan pencerahan, saya sudah mendapatkan hikmah. Dan dia mengatakan, aku akan melakukan apa yang kutemukan pada hari ini menjadi sebuah komitmen dalam hidupku. Dan keesokan harinya dia tidak pergi ke kampung karena dia berpikir, rusa saja dipelihara oleh seekor musang yang notabene itu adalah bukan satu ras. Masakan aku seorang manusia yang sudah bolak-balik ke kampung itu, yang mendidik mereka, yang mengajar mereka, mereka tidak perhatikan aku. Dan dia berdoa, dia berefleksi, pada akhirnya di hari pertama tidak ada orang yang datang. Sama di hari kedua juga dia memiliki komitmen yang sama. Dia juga tidak mendapatkan orang yang mengasihi dia. Sampai kepada hari ketiga dia sudah mulai lemas, dan di hati kejauhan ternyata guru memperhatikannya. Dan sang guru menghampiri murid dan dia mengatakan, mengapa kau lakukan ini? Dia mengatakan, guru, di belakang pohon ini ada seekor rusa yang pincang dipelihara oleh seekor musang. Aku adalah murid guru, seorang manusia yang menebar kebaikan. Masakan tidak ada orang yang memperhatikan aku. Gurunya bertanya, mengapa kau memilih dirimu menjadi rusa, bukan menjadi musang? Mengapa engkau memilih hidup menunggu berkat, bukan menjadi berkat? Mengapa engkau menunggu untuk dikasihani? Mengapa tidak kau bergerak untuk mengasihi? Jadi saya cerita ini, saya refleksikan. Inilah yang terjadi dalam yayasan kanker ini dan terlebih untuk anak kami. Kita telah memilih untuk menjadi seekor musang, bukan menjadi seekor musang. Kita bukan menunggu berkat, tapi kita sudah menjadi berkat. Untuk kakak kami, saya mau katakan hanya begini. Kebaikan itu adalah sesuatu yang bisa didengar oleh orang yang tuli dan sesuatu yang bisa dilihat oleh orang yang buta. Kasih itu adalah sesuatu yang bisa didengar oleh orang yang tuli dan bisa dilihat oleh orang yang buta. Dan rumah ini adalah tempat di mana mereka akan melihat kebaikan itu memang nyata dalam hidup ini. Di rumah ini mereka akan melihat bahwasanya kebaikan itu bukan cerita dongeng, tapi kebaikan itu adalah fakta. Dan saya pikir orang yang akan bekerja di tempat ini juga adalah orang yang akan mewujudkan hal itu. Dan yang terpenting adalah, jika engkau belum menemukan orang yang baik, carilah orang yang baik itu. Mungkin kita mencari-cari kemana orang yang baik, tapi kalau kita tidak menemukannya, jadilah orang baik itu. Dan saya pikir semua kita yang berkumpul di mana kita tidak menunggu. Alhamdulillah tiba di rumah Batu Karang. Boleh sekali diputar untuk kita. Kemudian kami mengucapkan selamat datang di rumah Batu Karang Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan tentunya terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia, Ibu Saliana Solonan. Selamat pagi Ibu, cantik sekali seperti biasa. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ibu dari staf ahli Kementerian BUMN, Ibu Longko Hinting. Selamat pagi Ibu. Kami semua yang ada warna merah, ada warna kuning. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan yang diwakilkan oleh istri tercinta Ibu Christine Bangun. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Rudi dan juga Ibu Nelly. Terima kasih sejumlah kami semua untuk hadir di tempat yang indah ini. Dengan penuh rasa syukur hari ini kita berkumpul dalam acara launching
Rumah Batu Karang, sebuah rumah singgah yang dikelola oleh Yayasan Kanker Anak Indonesia sebagai tempat tinggal sementara bagi pasien, anak, dan keluarga yang sedang menjalani pengobatan kanker. Dan saya, Dr. Iman Clara, yang akan memandu jalannya acara pada pagi menuju siang hari yang indah ini. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia, Ibu Salia Nasrona. Untuk Ibu Seli kami persilahkan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan penyertaannya pada hari yang berbahagia ini. Kita semua dapat berkumpul dalam acara launching rumah singgah Yayasan Kanker Anak Indonesia yang kita beri nama Rumah Batu Karang. Perkenalkan, saya selaku Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia dan juga bersama dengan pembina, pengawas, dan pengurus Pak Odi, Ibu Yanti, Pak Yan, Ibu Ruth, dan kita semua staf yang bisa berkesempatan hadir untuk hari yang bahagia ini. Terima kasih atas dukungan, terima kasih atas semua kerjasama dan bantuan sehingga rumah ini dapat terwujud hari ini. Secara khusus dari hati yang paling dalam, kami menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada keluarga Bapak Rudi Sembiring dan Ibu Nelly Margareta Bangun yang dengan ketulusan dan kasih telah menyediakan rumahnya untuk menjadi rumah singgah bagi anak-anak pejuang kanker YKAI. Dukungan Bapak dan Ibu bukan hanya untuk menghadirkan tempat tinggal sementara, tetapi juga membawa harapan, kenyamanan, dan kekuatan bagi anak-anak serta orang tua yang sedang menjalani masa-masa sulit dalam perjuangan mereka. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, keluarga yang hadir siang ini, yang telah menyediakan waktu untuk bisa bersama-sama menyaksikan kemurahan kebaikan Tuhan lewat rumah singgah ini. Dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi rumah Batu Karang ini sangat luar biasa karena terinspirasi dari desa Batu Karang yang berada di bawah kaki Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu desa terbesar di Kabupaten Karo. Kami maknai sebagai simbol kekuatan, keteguhan, perlindungan, dan juga sebuah tempat bersandar dengan kokoh di tengah badai. Kami berharap rumah ini menjadi rumah yang penuh harapan, doa, dan kasih, tempat yang aman, dan anak-anak bisa diterima dan menerima, dan juga dikuatkan selama menjalani proses pengobatan. Akhir kata, kami YKAI mengucapkan terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan kepedulian Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan membalas setiap kebaikan dan berkat yang melimpah yang terus disediakan buat setiap kita, dan tentunya juga buat anak-anak pejuang dengan kanker dan orang tuanya hari ini dan yang akan datang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengundang juga Pak Odi, Ibu Yanti, Ibu Ruth, Pak Yan untuk sama-sama berdiri supaya nanti Bapak Ibu ketemu di jalan bisa kenal. Silakan Ibu Ruth. Oh ini gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak, salam sehat buat kita semuanya. Sambutan dan juga perkenalan singkat ya. Apa itu YKAI? Kalau kata kata tak kenal maka tak sayang. Kita sudah saling berkenalan maka kedepannya makin tambah sayang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada perwakilan dari RSCM. Pada kalimat itu juga ada Bapak Sejata Julianus. Terima kasih.
kasih Bapak atas kehadiran teman-teman semuanya. Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mendengarkan batu karang, ya, rumah singgah batu karang. Intermezzo sedikit sebelum kita lanjut. Kira-kira ketika mendapatkan undangan launching grafik rumah batu karang, ya, saya ingin tahu apa kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu ketika mendengarkan kenapa ya rumahnya namanya batu karang, ya. Tadi mungkin sudah di-spill sedikit oleh Ibu Ketua YKI kita, tapi saya ingin tahu juga dong, boleh ya, pendapat dari Bapak Ibu, kenapa diberikan nama batu karang? Mungkin masing-masing punya definisi batu karang itu apa kira-kira? Silahkan Ibu. Ketika mendengar batu karang itu adalah kuat kokoh seperti batu karang yang kita lihat, dan mungkin terinspirasi juga karena kampung halaman dari Bamun, dari keluarga ibu juga, dari mami juga, itu namanya batu karang. Jadi mungkin saya tahu, saya ibu dengan Ibu Merina Nelson. Oke, baik, terima kasih Ibu Merina Nelson. Luar biasa ya, batu karang teguh, keras, kokoh, gitu ya. Satu lagi ada Ibu, ada Bapak namanya lengkapnya. Mungkin Bapak di sebelah kanan saya. Kira-kira apa yang terbesit batu karang ketika mendengarkan rumah batu karang? Silakan Bapak. Sebelumnya kalau batu karang Ada. satu rumah perlindungan kokoh, bukan cuma rumah dan kokoh, tapi orang-orangnya juga kokoh, pengurusnya kokoh, dan juga masing-masing. Terima kasih Bapak Doni. Ini saya udah hafal karena kebetulan buat saya sendiri. Kapan lagi kan kita bisa langsung tembak di tempat gitu kan, kedua sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jawabannya tidak ada yang salah dan tentunya sudah pasti benar. Setuju ya? Tapi untuk melengkapinya lagi, lebih apakah ini 100% benar? Apakah 99,99% benar? Untuk itu, mari kita undang bersama dengan hormat ya. Kita akan mendengarkan juga sambutan dari Komando Pemilik Rumah. Berikutnya sambutan dari keluarga Bapak Rudi Semiri dan juga Ibu Eli Margareta Banu. Untuk itu, Gak usah dilihat, belum datang ya. Belum datang. Mohon maaf karena Bapak Ibu bisa hadir, mungkin telat. Ini mewakili Abang Aceh. Ini kakaknya Bapak. Terima kasih semuanya yang bisa hadir, Ibu yang baru hadir, Bapak Kosasi, Direktur Keuangan Rumah Sakit Cipto, semua. Nanti kita akan bantu bersama dengan saya. Iya. Jadi selamat pagi buat kita semua, puji syukur bahwa kita bisa berkumpul di tempat ini pada hari yang baik ini. Nah, mungkin sebelum lanjut, saya mau menceritakan bagaimana saya bisa berkenalan dengan YKI. Jadi awalnya tuh memang saya tuh udah ada berkecil gitu dengan yayasan kayak ini kind of yayasan gitu ya. Karena saya hanya, maksudnya saya di gereja lah, ya, tapi saya di gereja gitu. Nah kemudian jadi pada tahun 2020 itu saya tuh ada apa namanya kayak insight lah gitu lah, kita bilang kan apa namanya itu mungkin dari Tuhan ya, bahwa yuk kita berbuat sesuatu untuk pendidikan kita kan gitu. Nah jadi cerita saya punya teman namanya Ican. Nah Ican itu adalah temannya ini saya pernah dulu ya gitu. Jadi kalau Ican kita bikin rumah singgah yuk gitu, adanya di Tuhan deh bikin rumah singgah gitu kan. Nah jadi saya sama Ican, rumah singgah itu kayak gimana? Oh susah ya kayaknya.
harus yayasan, kemudian kita harus melakukan kegiatan imam itu banyak sekali gitu ya. Kan gimana ya sampai repot gitu ya. Jadi pendek cerita saya tuh tiba-tiba ditelepon aku baru ditemukan dengan Ibu Ruth gitu. Jadi ya itu Ibu Ruth luar biasa. Nah jadi kami bertemu ya Bu Ruth dengan Ica, dengan Ibu Ruth gitu kan. Kemudian kami sharing-sharing yang puji Tuhan ini prosesnya cepat sekali, bahwa memang ternyata juga Tuhan ada another Simon saya tuh jadi kalau di gereja kami itu Bu, jadi ada kayak perkumpulan kaum ibu dan saya menjadi ketuanya karena juga kakak saya gitu. Jadi rupanya saya dengan berpanjang juga, jadi semua kepengurusan akan diserahkan kepada DKI. Jadi seperti itu pertemuan saya dengan DKI. Silakan dulu. Nah jadi kemudian ternyata dilarang ada Bang Atta, which is Bang Cecep kalau di keluarga kami, yang sudah juga menjadi volunteer di rumah di DKI gitu. Jadi memang itu sepertinya ya, seperti itu udah Tuhan atur gitu. Oh ada Bang Cecep ini kami sama di perkumpulan arisan bangun kami gitu seperti itu. Jadi semuanya itu sangat mudah mempersiapkan Tuhan dengan baik. Kemudian kami juga cepat untuk melakukan renovasi segala macam. Jadi dulu sebelum kami menyiapkan rumah ini, sebelumnya ini adalah rumah persekutuan untuk perkumpulan kami Bu, namanya sektor Cempaka Putih di gereja kami. Jadi kami 1,5 tahun berbaktian tengah minggu di sini gitu. Jadi biarlah rumah ini terus menjadi saluran berkat kan. Amin. Nah kemudian ditanya nih apa nih nama rumah singgahnya gitu kan. Nah karena saya tuh sama suami saya itu kayak kawin saudara gitu kan. Tariban. Jadi mertua saya itu ya Untung anaknya banget. Jadi kampung bapak saya ini kampung mertua ibu mertua saya itu namanya Batu Karang. Sepupu langsung. Jadi juga saya saudara bapak kami bersepupuan dengan bapaknya Bang Anta. Jadi ya kita pemilihan Batu Karang. Secara Batu Karangnya juga umum ya. Jadi tempat tokoh lah. Seperti itu. Tanya mak. Kemudian harapan kami biarlah ini menjadi rumah yang membawa berkat bagi banyak orang, dan terutama untuk ya anak kedua kantor luar biasa sekali kalau kita udah pada dulu gitu ya, menyenangkan sekali bagi kalian awam dan pertama. Jadi biarlah ini menjadi saling berkat bagi terima kasih juga